Selamat pagi, selamat sobat buat semua. Pagi ini saya rindu Pagi, untuk selamat Bapak sobat. Gumundo yang berdoa buka. Oke, mari kita mempersiapkan hati kita berdoa. Bapa kami, Allah yang begitu baik bagi kehidupan kami semua. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur di hari Sabat, Tuhan yang suci. Sepanjang malam peristirahatan, Kau telah bersama dengan kami, menjaga dan melindungi kami. Dan di pagi hari ini kami telah dibangunkan. Dan kami sudah siap untuk belajar firman langkah kepada Kristus. Kami memohon biarlah Roh Kudus Tuhan akan menuntun hati dan pikiran kami. Masuk ke dalam hati kami yang paling dalam. Memenangkan kehidupan kami. Terlebih selalu bersama dengan kami dalam kehidupan kami. Ibu Yulia, Kakak Pente, yang akan jadi saluran berkat kami di pagi hari ini. Tuhan kau berkati dia secara khusus. Roh Kudusmu akan menguasai dia. Sehingga setiap firman yang dia sampaikan benar-benar berasal daripada Tuhan. Dan kami semua yang mendengarkan. Biar Roh Kudusmu akan masuk ke dalam hati kami yang paling dalam. Sehingga firman yang kami dapatkan di pagi hari ini. Langkah kepada Kristus, pelajaran yang keempat. Akan menolong kehidupan kami untuk menjadi manusia yang hidup sebagaimana Yesus hidup. Kami akan menang selalu dalam pergumulan kehidupan kami. Bersama-sama dengan kami di sepanjang ibadah kami di pagi hari. Ini doa kami. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur kepada-Mu. Amin. Amin. Terima kasih Pak Gumundo. Dan pagi ini kita akan langsung dengan bab 4 yang judulnya adalah pengakuan. Jadi sebenarnya saya percaya kita semua sudah baca bab 4 ini sebenarnya bisa gabung dengan bab 3. Karena bagian atau pertobatan itu di dalamnya mengandung penyesalan, di mana orang yang menyesal itu pasti akan mengakui ya kesalahannya. Jadi penyesalan itu bukan sekedar penyesalan yang pasif, tetapi setiap orang yang menyesal dia akan mengakui. Itu sebabnya pengakuan ini masih sebenarnya sambungan atau satu paket di mana seseorang yang mengalami pertobatan yang sejati sudah pasti di dalamnya ada pengakuan yang sejati juga. Tapi kenapa ini dipisah? Saya percaya Tuhan rindu untuk kita melihat secara jelas karena kita sudah pelajari bagaimana pengakuan yang Tuhan rindu itu terjadi di dalam kehidupan kita. Sekarang mari kita lanjut. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Sebenarnya sifat menyembunyikan kesalahan itu adalah sifat alami kita semua manusia ya. Selanjutnya, syarat-syarat untuk mendapatkan belas kasihan Allah itu sederhana, adil, dan masuk akal. Tuhan tidak menuntut kita untuk melakukan sesuatu yang sulit agar kita dapat memperoleh pengampunan dosa. Kita tidak perlu melakukan pengembaraan yang jauh dan melelahkan atau melakukan hal yang menyakitkan hanya untuk dapat menyerahkan hati kita kepada Allah yang di surga atau untuk menebus pelanggaran kita. Tetapi orang yang mengaku meninggalkan dosanya dan mendapatkan kemurahan. Di sini dibilang bahwa syarat untuk kita mendapatkan penerimaan Allah atau pengampunan itu sangat sederhana. Kata syarat ini mungkin membuat kita melihat bahwa oh ternyata untuk sama Tuhan itu ada syarat. Ya, memang itu adalah syarat yang Tuhan berikan. Tetapi syarat ini pun setelah nanti kita akan pelajari, itu adalah sesuatu yang sebenarnya juga dikerjakan oleh Tuhan di dalam kita. Kita dilibatkan di dalam syarat ini, tetapi itu juga adalah di luar kita punya kekuatan dan kuasa. Dan selanjutnya, mungkin saudara-saudara sudah dengar di pasal yang pertama saya sudah katakan bahwa ketika kematian Kristus di kayu salib itu memberikan suatu pengampunan secara menyeluruh kepada manusia. Tidak ada lagi satu manusia yang tidak diampuni. Semuanya berhak menerimanya. Bahkan khotbah di atas bukit katakan tidak ada satu manusia yang bisa tolak pengampunan itu. Itu halaman 131 khotbah di atas bukit. Dan saudara mau lihat bukti pengampunannya sampai sekarang orang semua hidup.
walaupun orang sudah banyak melanggar. Padahal tuntutan hukum katakan siapa yang melanggar pasti mati. Tapi kenapa semua orang hidup, mau pemabuk, mau semuanya hidup sampai sekarang? Itu adalah bukti pengampunan Tuhan sudah terjadi di dalam hidup kita. Terus kenapa di sini ada syarat lagi untuk dapatkan pengampunan? Saya juga sudah jelaskan di awal bahwa pengampunan itu berdasarkan khotbah di atas bukit halaman 129. Silakan baca sendiri tentang doa Yesus. Di sana dikatakan bahwa pengampunan Tuhan itu ada dua bagian. Yang pertama, maut dikalahkan, manusia dibebaskan dari hukuman, neraka itu bukan lagi sesuatu yang menakutkan, kematian kekal yaitu maut bukan lagi milik kita, itu sudah diambil oleh Kristus. Makanya kematian Yesus di kayu salib itu adalah mengalami kematian yang kedua, yaitu suatu kematian tanpa pengharapan, dan itu bukan lagi milik manusia. Jadi kalaupun sekarang ada yang mati, ada pengharapan untuk bertemu lagi ketika dia setia. Tetapi yang berikut, pengampunan yang perlu kita pahami adalah kita diangkat atau dikeluarkan dari dosa. Nah, ini yang sedang Tuhan kerjakan. Jadi bukan sesuatu yang sulit bagi Tuhan untuk memberikan kita pengampunan, tetapi di dalam mengeluarkan kita dari dosa itulah yang membutuhkan proses. Dan di pagi ini kita ada di dalam proses yang untuk mengangkat kita dari dosa. Jadi kalau yang pertama kita sudah belajar di bab 1 bahwa kasih Allah itu perlu kita lihat dulu, perlu kita terima dan rasakan, sehingga begitu mudah untuk Tuhan menuntun kita kepada langkah yang kedua, untuk berikan kita kesadaran kondisi kita yang sebenarnya berdosa dan kita disuruh untuk melihat lagi anak domba Allah yang disediakan untuk kita. Anak domba Allah yang tersembelih. Kita disuruh untuk memandang. Itu di bab yang kedua. Dan di bab yang ketiga, di dalam memandang anak domba Allah, kita akan mengalami satu pertobatan yang sejati, ya, yang di luar kemampuan kita. Dan di dalam pertobatan yang sejati, ada pengakuan di sana yang akan terjadi. Jadi tidak ada dia punya perbedaan yang sebenarnya antara bab 3 dan bab 4. Bab 4 hanya diberikan secara terperinci di bab 4 ini. Sekarang mari kita lihat prosesnya untuk seseorang dapat memiliki pengakuan yang sejati, karena sebagaimana pertobatan yang sejati ada, pertobatan yang palsu juga ada, maka di pengakuan dosa juga ini ada yang pengakuan sejati, ada juga yang pengakuan palsu, di mana pengakuan yang palsu ini sudah pasti Tuhan tidak akan terima, dan itu akan kita lihat. Proses pertama bagaimana untuk kita bisa memiliki pengakuan yang sejati kepada Tuhan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Mari kita lihat halaman 66 dan 67. Ketika dosa telah merusak pandangan kita tentang moral, orang yang berbuat salah tidak lagi merasa memiliki karakter yang rusak atau menyadari betapa besar kejahatan yang telah dibuatnya. Dan kecuali dia menyerah kepada kuasa Roh Kudus yang terus berbisik kepadanya, dia akan tetap buta terhadap dosanya. Lalu bisa kita lihat jelas bahwa ternyata dosa itu bukan hanya membuat kita jauh dari Tuhan, tetapi dosa itu membuat kita punya mata ini, mata bukan fisik, tetapi mata rohani kita itu jadi kabur. Sesuatu yang sudah jelas-jelas dosa dan kejahatan besar di mata Tuhan, tetapi bagi orang yang telah berbuat dosa, itu kelihatan seperti bukan dosa lagi. Bahkan satu dosa yang telah dilakukan sangat lama, ada statement mengatakan itu sudah akan bisa diterima juga sebagai kebenaran. Dan kita sudah lihat buktinya sekarang, ketika hari Minggu itu yang adalah hari pertama, bukan hari Sabat, tetapi karena sudah begitu lama itu diterima sebagai sebuah kebenaran, itu tidak dianggap lagi dosa. Ya, selama terang itu belum pergi, belum datang kepada mereka. Jadi dosa itu mengaburkan pandangan rohani kita sehingga bukan hanya sekedar kabur, tapi di sini digunakan kata buta. Kita tidak bisa lihat kita punya dosa. Jadi diperlukan apa di sini? Oh Tuhan, kita bersyukur karena ternyata kuasa Roh Kudus bukan hanya sebentar-sebentar, bukan hanya waktu-waktu tertentu dia berbisik, ternyata di sini Roh Kudus itu akan terus berbisik kepada setiap orang yang melakukan dosa. Dan tentunya bisikan itu adalah untuk menyadarkan dia. Dan ketika orang yang berdosa itu menyerah kepada kuasa Roh Kudus yang terus berbisik kepadanya, maka dia akan melakukan pengakuan. Dan pengakuannya itu adalah pengakuan yang benar. Nanti sebentar kita akan lihat pengakuan yang salah. Oke, jadi kita terima dulu bahwa di dalam mengaku ini
langkah yang pertama sebelum orang mengaku itu adalah Roh Kudus bekerja. Jadi ini di luar kekuatan kita ya. Roh Kudus bekerja di hati kita, menyadarkan kita, dan itu kita sudah tahu ada ayatnya bahwa Roh Kudus bekerja menginsafkan dunia akan dosa. Dan ketika kita terima itu pengaruh Roh Kudus, maka kita akan datang di dalam pengakuan dosa. Sudah? Sekarang kita lihat, kenapa sih pengakuan itu perlu? Bukankah Tuhan itu Maha Tahu? Mau kita mengaku, mau kita tidak mengaku, Tuhan itu melihat semua. Bukan hanya apa yang kita lakukan, tetapi di dalam hati kita yang gelap atau dosa yang tersembunyi di mata manusia itu semua Tuhan lihat. Motif-motif kita yang tidak suci semuanya Tuhan lihat. Ya, kita boleh sembunyi itu dari istri, suami, anak, tetangga, orang lain, tetapi Tuhan itu melihat semuanya. Lalu kenapa masih butuh pengakuan? Nah, ini yang perlu kita lihat dan pahami. Jadi kenapa Tuhan rindu untuk kita mengakui dosa? Kita lihat itu ada di halaman 69. Jadi pengakuan diperlukan, kenapa? Karena hanya mereka yang mengakui kesalahan mereka akan dibenarkan. Lihat poin pertama, kita mengaku salah, malah kita dibenarkan. Dan kita tidak akan pernah sampai dibenarkan kalau kita tidak mengaku salah. Karena Yesus akan memohon pendamaian oleh darahnya untuk jiwa yang bertobat. Ini ada dua poin yang ditekankan. Ketika kita mengaku, kita dibenarkan, dan setelah dibenarkan, kita akan menerima pendamaian oleh darahnya. Bukankah ini berbicara mengenai peristiwa di bilik yang maha suci? Sekarang ini, ketika seseorang mengalami satu kasus, dia akan berusaha menggunakan bayar pengacara, mengeluarkan uang yang banyak. Sebisa mungkin dia punya kasus itu tidak akan dinyatakan salah. Dia tidak akan dinyatakan sebagai yang bersalah. Akan menggunakan banyak bahkan trik-trik kotor supaya pengadilan bisa menetapkan dia sebagai tidak bersalah. Dan kalau dia tidak bersalah maka dia bebas dari hukuman. Sebaliknya, pengadilan dunia akan menyatakan hukuman kepada mereka yang bersalah. Sedangkan ketika kita saat ini yang sedang menghadapi satu pengadilan penghakiman, ingat kita adalah Laodikia, gereja yang sedang dihakimi, umat yang sedang dihakimi, kita sedang ada di dalam penghakiman surga. Dan penghakiman surga itu adalah syaratnya siapa yang mau untuk dibenarkan, syaratnya harus mengaku. Jadi berbeda jauh sekali. Sehingga kalau kita tidak memahami ini, maka kita tidak akan sampai kepada apa yang Tuhan rindu, yaitu kita menjadi benar. Jadi kenapa kita perlu mengaku? Tuhan rindu ada pengakuan dosa, karena disitulah kita akan menerima pembenaran. Dan ketika kita dibenarkan, itu adalah satu paket dengan kita didamaikan. Didamaikan artinya tidak ada lagi permusuhan kita dengan Tuhan. Kita akan menjadi selaras. Kenapa bermusuhan? Berarti ada perbedaan di situ kita dengan Tuhan. Tetapi ketika kita mengaku, kita dibenarkan, dan di dalam pembenaran itu menghasilkan pendamaian, ya. Di mana pendamaian itu kita dengan Tuhan tidak ada lagi permusuhan. Selaras kita punya pikiran dengan Tuhan, perbuatan kita semuanya selaras. Itu maksudnya pendamaian, ya. Dan itu dikerjakan sekarang ini di bilik yang maha suci yang kita percaya Kristus adalah imam besar kita. Jadi poinnya adalah kenapa kita harus mengaku? Karena kita akan dibenarkan berdasarkan pengakuan kita. Yang tidak mau dibenarkan, yang tidak mau mengaku, dia tidak akan bisa menerima manfaat untuk dibenarkan. Selanjutnya, kenapa pengakuan itu perlu? Oh, saya mau lanjut dulu tadi. Jadi kita akan dibenarkan di hadapan Tuhan, dan kemudian halaman 63 di sini dikatakan begini. Ini saya tertarik sekali yang halaman 63 ini karena jelas sekali dikatakan bahwa ketika kita bersalah kepada saudara kita, jika engkau menyakiti hati temanmu atau tetanggamu, akuilah kesalahanmu dan adalah kewajiban mereka untuk memaafkanmu. Kemudian engkau harus mencari pengampunan juga dari Allah, karena saudara yang telah engkau lukai itu adalah milik Allah. Dan dalam melukai dia, engkau berdosa terhadap pencipta dan penebusnya. Selanjutnya, masalah ini akan dibawa ke hadapan satu-satunya pengantara sejati, dialah imam besar kita. Jadi ternyata
Setelah kita selesaikan masalah kita dengan manusia dalam mengaku dan kita juga mengaku di hadapan Tuhan, tidak selesai sampai di situ. Kita punya masalah dosa ini akan dibawa kepada imam besar dan itu kita bisa mengerti dengan jelas ketika kita belajar tentang bait suci. Di mana di pelataran kita menerima Kristus, di pelataran luar kita menerima Yesus sebagai korban yang mencurahkan darahnya supaya kita dapat diampuni, di mana orang-orang berdosa datang di pelataran Ka'bah, di pelataran luar untuk bisa pelataran dalam untuk bisa mengakui dosanya di sana dan dia diampuni. Tetapi kita sudah belajar bahwa tidak sampai di situ, dosanya itu akan dibawa masuk ke dalam, ada yang dipercikan, ditirai, dan ada satu waktu di mana kita pelajari itu adalah hari pendamaian, hari grafirat, dan itu akan dihapuskan. Jadi kita lihat semua dosa yang akan diselesaikan oleh imam besar di bilik yang masuci itu hanyalah dosa yang sudah diakui. Tidak ada yang akan menerima manfaat pendamaian dari imam besar kalau dia tidak mengaku dulu dia punya dosa. Menerima, melihat kepada korban yang harus dicurahkan darahnya karena dosanya, hatinya dihancurkan di situ, diluluhkan, dia mengalami pertobatan yang sejati, dan kemudian di hari grafirat dia menerima manfaat pendamaian, yaitu apa? Dosanya dihapuskan. Dan itu yang sedang Yesus kerjakan saat ini. Itu sebabnya kita tidak boleh pisahkan pelajaran ini dengan dengan pekabaran bait suci, karena itu adalah inti dari pekabaran kita, gereja Advent. Itu sebabnya kita perlu lihat ketika kita punya masalah sudah selesai di dalam pengakuan terhadap teman-teman kita, saudara kita yang kita lakukan kesalahan, kita sudah ampuni sama Tuhan, ternyata kita punya masalah dosa itu dibawa ke hadapan imam besar. Untuk apa, saudara? Bukan untuk tetap tercatat di sana, tetapi untuk dihapuskan. Dan penghapusan dosa di bilik maha suci, di buku catatan, itu selaras dengan penghapusan dosa juga di dalam hati kita. Jadi penghapusan dosa terjadi di bilik maha suci surga, di dalam hati kita juga itu terjadi. Dan diawali dengan pengakuan. Orang berdosa datang bawa korban, dia akui ini punya dosa, dosanya dibawa ke bilik masuci, di sana dia menerima manfaat pengantaran imam besar, yaitu dia dihapuskan, dia didamaikan dengan Allah. Oke, saya berharap saudara-saudara bisa jelas di sini melihat bahwa itu sangat terhubung dan satu dia punya makna ya, jadi tidak terpisah. Selanjutnya, kenapa pengakuan itu diperlukan? Jadi tadi adalah supaya kita dibenarkan dan menerima pendamaian. Sekarang, kenapa pengakuan itu diperlukan? Halaman 70. Halaman 70 dikatakan bahwa hati yang telah dihancurkan dan direndahkan, ditundukkan oleh pertobatan sejati akan menghargai kasih Allah dan harga Kalvari dan seperti seorang anak mengaku kesalahannya kepada ayahnya yang mengasihinya, demikian yang sungguh-sungguh bertobat akan membawa semua dosanya ke hadapan Allah. Jadi kenapa kita perlu untuk mengaku? Ternyata pengakuan itu adalah bagian dari kita menghargai kasih Allah. Saya tadi merenung, Tuhan, seperti apa sih menghargai kasih Allah? Seperti apa sih menghargai kasih Allah sehingga itu harus dengan cara kami mau mengaku dosa. Dan Tuhan bawa saya kepada cerita tentang anak bungsu, bagaimana anak bungsu ini ketika dia telah melakukan kejahatan, dia sudah mengambil bagiannya, dia pergi jauh, hamburkan semua uangnya, dan dia di dalam kondisi yang begitu hina, dia teringat akan kasih bapaknya. Dan dia tidak, kasih bapaknya itu menarik dia sampai dia datang kepada Bapa, mengakui bahwa Bapa, saya telah berdosa terhadap Bapa. Dari jauh Bapak sudah melihat anak bungsunya ini dan dia tidak menunggu anaknya datang, dia berlari menjemput anaknya. Jadi kenapa Tuhan rindu kita mengaku? Pengakuan ternyata adalah kita menghargai kasih-Nya. Kalau Bapak Urangian, anak satu-satunya laki-laki itu kan Hizkia. Ketika Hizkia ini melakukan satu kesalahan yang membuat Hizkia harus hidup terpisah dari Bapak Urangian. Sebagai orang tua, ketika anak kita melakukan kesalahan, hati kita akan hancur, sedih, dilukai. Tetapi di balik setiap kehancuran orang tua, dia pasti akan merindukan untuk anaknya dapat kembali. Dia rindu untuk rangkul kembali anak yang sudah bersalah. Tidak akan ada orang tua yang sudah mati jauh sana anak. Tidak ada. Tapi hatinya akan selalu rindu anaknya ini untuk pulang, datang sama aku.
Lalu Hizkia ini tidak tahu bahwa hati Bapak Urangian seperti itu. Bapak Urangian kirim orang ke sana, kasih tahu sama Hizkia, dosanya itu tidak membuat kasih saya berubah. Tolong pulang ke rumah. Hizkia ini ya dia dengar, tapi tidak cukup. Bapak Urangian kirim lagi orang, kasih tahu Hizkia, datang sama aku. Saya akan menerima dia dan membuat dia seperti tidak ada dosa. Datang, mengaku saja bahwa dia sudah bersalah, saya menerima dia. Tapi Hizkia ini tidak lagi, ketiga, keempat, terus dilakukan oleh Pak Urangian mungkin sampai 100 kali. Hizkia nggak datang-datang. Kira-kira apa yang terjadi di hati Pak Urangian? Hizkia tidak datang itu hanya menunjukkan bagaimana dia tidak menghargai kasih Pak Burhangian, dan itu sakit sebagai orang tua. Dia sudah begitu sayang sama anaknya, tapi anaknya ini masih tidak mau datang. Dan itu juga yang dimaksud di sini adalah ketika kita ditundukkan kepada pertobatan yang sejati, kita akan menghargai kasih Allah. Kita akan menghargai apa yang terjadi di Kalvari, harga yang telah diberikan untuk membayar setiap dosa kita. Dan harga itu yang kita hargai itu akan ditunjukkan ke dalam pengakuan dosa. Oke, jadi kenapa kita perlu mengaku dosa? Tadi poinnya adalah supaya kita dibenarkan. Orang yang mengaku dosa akan dibenarkan. Yang kedua, kita menerima pendamaian dari Tuhan di saat kita mengaku dosa. Dan yang ketiga, itu adalah bukti dari kita menghargai apa yang telah Tuhan buat bagi kita. Itu adalah bukti kita menghargai kasih Allah kepada kita. Oke, selanjutnya. Jadi, kenapa orang yang mengaku dosa itu dia menghargai kasih Allah, itu karena tidak ada lagi ketakutan di dalam hatinya. Dia akan datang mengakui seperti kepada seorang ayah. Tidak ada lagi rasa takut, ya, tidak ada lagi rasa untuk ditolak, tidak ada lagi rasa untuk dihukum. Dia akan datang. Selanjutnya, ini bagian yang penting juga. Kenapa kita perlu mengaku? Halaman 65. Dosa yang telah dibuat harus diakui. Rasa tidak berterima kasih mereka menindas jiwa mereka dan memisahkan mereka dari Tuhan. Jadi kita lihat, selama kita tidak mengaku kita punya dosa, ternyata dosa itu akan menindas jiwa kita. Kita bisa lihat seorang yang mungkin melakukan pembunuhan, dia bisa lari dari hukum. Dia bisa lari dari orang-orang dan bersembunyi. Tapi ingat saudara, dia tidak akan pernah mendapatkan kedamaian. Dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan. Itu sebabnya saya pernah lihat kasus di mana orang melakukan pembunuhan, begitu lama dia sembunyikan kasusnya ini, tapi kemudian tiba-tiba dia datang dan mengaku di kantor polisi bahwa dia telah melakukan pembunuhan. Dan ketika ditanya kenapa dia datang dengan sukarela, dia katakan ternyata dia hidup di dalam ketidaktenangan. Dia dikejar-kejar oleh perasaan rasa bersalah. Itu sebabnya saya percaya ketika dia datang di kantor polisi dan mengaku, sekalipun dia menerima hukuman, tetapi dia mendapatkan itu kedamaian dan ketenangan. Itu sebabnya Tuhan juga rindu kita mendapatkan ketenangan, kita mendapatkan kedamaian. Dosa tidak perlu menindas kita, tapi caranya bagaimana? Akui saja, ya. Ketika kita mengaku, dosa tidak akan ada lagi punya tempat untuk menindas kita dan kemudian memisahkan kita dari Tuhan. Dan ini terjadi kepada bangsa Israel, ya. Ketika mereka meminta raja, mereka tidak mau lagi dituntun langsung oleh Tuhan, mereka mau ada raja. Akhirnya pilihan mereka itu membuat mereka apa? Jiwa mereka tertindas. Itu ada di halaman 65. Jadi kita lihat, ketika Tuhan suruh kita mengaku, ternyata semua itu adalah demi kepentingan kita. Kita boleh dibenarkan, kita mendapatkan pendamaian, dosa tidak perlu menindas kita, tidak perlu ada lagi rasa takut, dan itu adalah cara kita untuk menghargai Tuhan. Oke, kita sudah clear di situ. Nah sekarang, kepada siapa kita mengaku? Sangat jelas dia punya keterangan di dalam bab 4 ini. Kita mengaku itu yang pertama kepada Tuhan, karena hanya kepada Tuhan kita melakukan dosa itu. Selanjutnya kita mengaku kepada sesama kita, di mana kita telah melakukan kesalahan. Dan dosa itu harus dilakukan, harus diakui baik di depan umum atau sendiri, itu dengan satu sikap yang Tuhan tentukan juga. Jadi di sini Tuhan menaruh standar, ya, mengaku seperti apa yang kemudian itu akan diterima oleh Tuhan.
Dari halaman 63 sampai halaman 64 di sana dengan jelas dibahas bahwa untuk sikap kita di dalam mengaku dosa kita itu yang pertama kita perlu merendahkan hati. Hanya mereka yang merendahkan hati yang akan diterima dia punya pengakuannya. Ada orang yang mengaku tapi sebenarnya di dalam hatinya dia tidak mau terima dia punya kesalahan. Kenapa? Karena mungkin itu hanyalah sesuatu yang dipaksa. Ya, itu ada di halaman 64. Tidak boleh kita memaksa orang mengaku Jo supaya aman. Pergi Jo mengaku supaya aman. Tidak. Halaman 64, mari kita baca. Tidak boleh kita mengaku dengan terpaksa. Halaman 64 atau halaman berapa itu ada saudara yang sudah dapat? 64. Saya tidak, saya taruh salah tulis halaman di sini. Tetapi saya percaya saudara-saudara sudah baca bahwa ada orang yang mengaku dosanya itu karena diancam. Kalau ada yang tidak mengaku, ini yang akan terjadi. Dan itu adalah satu bentuk pengakuan yang banyak sekali terjadi sekarang ini. Ancaman itu membuat dia punya hati itu akhirnya berubah. Tapi sebenarnya itu adalah sebuah pengakuan yang palsu. Sebagaimana pertobatan yang palsu terjadi, itu adalah pengakuan yang palsu. Dan rasa takut yang menuntut hatinya itu membuat dia mengaku karena ada paksaan atau ancaman. Akhirnya pengakuannya itu mungkin adalah sebuah pengakuan yang sembrono, asal-asalan karena tuntutan ancaman tadi. Jadi Tuhan tidak mau ini terjadi sama kita. Pengakuan yang diterima oleh Tuhan itu adalah satu pengakuan yang benar-benar kita menyadari apa yang sudah kita buat. Kalau kita sudah buat itu sama Tuhan, kita tahu persis itu sangat menyakiti Tuhan. Dan kalau itu sudah kita lakukan terhadap saudara kita, terhadap teman kita, suami atau istri, anak, orang tua kita, maka kita juga akan pergi kepada dia dengan satu penyesalan yang dalam, akui dengan tidak ada yang disembunyikan. Kita tahu itu sudah melukai hatinya dan kita akan memberikan pengakuan yang tulus. Di mana pengakuan yang tulus itu kita akan spesifik sebut kita punya dosa. Kalau saya sudah melakukan dosa itu dengan mungkin menjelekkan seorang punya nama, kemudian itu digosipkan satu dengan yang lain, akhirnya itu merusak hubungan di dalam satu kelompok contohnya, dan itu sudah diketahui banyak orang, maka saya harus dengan rendah hati untuk mengklarifikasi itu, mencari orang siapa yang sudah menjadi korban karena kita punya gosip itu, dan kita selesaikan. Dan ini hanya akan terjadi ketika kita rendah hati, ya. Kenapa? Karena tanpa kerendahan hati kita akan gengsi ya. Karena kita tidak mau disalahkan ya. Roh membenarkan diri itu telah kita warisi dari sejak Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka bersembunyi dan kemudian ketika dicari oleh Allah dan Allah menanyakan di mana mereka, bukan karena Allah tidak tahu, tapi disinilah Tuhan membutuhkan pengakuan mereka. Dan mereka kasih tahu kondisi mereka. Allah bertanya kenapa makan buah dan mulailah nanti kita lihat sebentar. Itu adalah satu pengakuan yang penuh dengan alasan. Kenapa itu terjadi? Oh, ternyata ketika dosa masuk, roh membenarkan diri ini telah mengisi kita punya hati. Dan roh membenarkan diri ini yang ternyata adalah milik dari setan, diberikan kepada Adam dan Hawa ketika jatuh, dan selanjutnya itu diwarisi kepada seluruh anak Adam. Dan saya percaya kita semua di sini adalah anak Adam, keturunan dari Adam, tidak ada yang berasal dari planet yang lain. Dan kalau kita menerima kita adalah keturunan dari Adam, maka kita juga mewarisi hal yang sama, yaitu roh membenarkan diri. Jadi susah sekali. Sudah tahu kita sudah salah, kita sudah disadarkan, tapi kita menolak itu bisikan roh.
Dan lama-lama bisikan roh itu bukan hilang, tetapi itu akan melemah dalam hati kita. Kita tidak akan bisa lagi mendengar, bukan ditinggalkan oleh Roh Kudus, tapi itu akan semakin membuat kita tidak bisa mendengar. Suaranya semakin kecil. Makanya Roh Kudus itu dibilang adalah small voice, suara yang lembut. Kita tidak bisa untuk terus mendengar ketika kita menolak setiap hari. Makanya saudara, Roh Kudus itu kasih sadar itu satu-satu. Hanya dosa yang orang sadar yang diakui. Makanya kalau ada saudara tiba-tiba lagi bekerja, terus Roh Kudus kasih ingat tentang satu dosa yang mungkin sudah dibuat 2 tahun yang lalu atau sebulan yang lalu. Jangan tunda. Langsung saat itu adakan pendamaian dengan Tuhan. Akui itu di hadapan Tuhan dan kemudian kalau itu sudah dilakukan kepada seorang saudara kita, datangi dia. Tapi kalau dosa itu bukan sesuatu yang perlu kita akui di hadapan manusia, maka akuilah juga secara pribadi saja di hadapan Tuhan. Jadi tidak semua dosa itu harus kita bawa kepada manusia. Kalau itu sesuatu yang hanya saudara dan Tuhan yang tahu, maka akuilah saja dengan Tuhan. Selesai kok. Tidak gampang, tidak mudah, tidak susah. Dan kalau itu sudah dibuat dengan saudara, silakan itu 2 tahun yang lalu atau berapa waktu yang lalu, cari dia dan selesaikan. Itu adalah syarat untuk kita supaya dibenarkan. Tapi di sini itu membutuhkan kuasa Roh Kudus. Kalau tidak, hati kita ini tidak akan pernah bisa membuat itu. Kerendahan hati itu tidak ada sama kita. Kita akan gengsi, kita akan peduli amat, kita akan buat alasan. Makanya di sini salah satu pengakuan yang Tuhan tidak terima itu adalah ketika kita mengaku tapi bikin alasan. Tuhan, kalau saudara Tumundo tidak bikin begitu, kita pasti tidak akan juga begini. Tapi karena itu saudara Tumundo begitu, makanya kita jadi begini. Dia mengaku dosa tapi mengambil orang lain, melibatkan, menyeret orang lain untuk penyebab dosanya. Padahal dosa itu ada di dalam diri kita. Dosa itu, kita berada di lingkungan yang berdosa pun mungkin akan memberikan pengaruh. Tetapi kita sudah lihat ada banyak contoh bagaimana juga di tengah-tengah lingkungan yang berdosa seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, tapi itu tidak mencemari mereka punya hati. Silakan di sekeliling orang berbuat dosa, tapi ketika dia memiliki suatu persekutuan yang erat dengan Tuhan, dosa itu tidak akan mencemari jiwanya. Jadi yang Tuhan mau, kalau kita mengaku dosa, itu harus kita terima, itu kita pertanggungjawabkan sendiri bahwa kitalah yang telah membuat dosa itu sendiri. Kita tidak usah libatkan orang lain, ya. Berapa banyak dari kita sebenarnya, dan ini paling banyak terjadi sebenarnya dalam hubungan suami istri. Saya tidak tahu saudara punya kondisi rumah tangga, tapi saya sadar iya ya, selama ini saya buat, ketika saya kesal dengan saya punya suami, saya akan maaf Jodang, tapi kok jangan begitu, ngana kok begini. Kalau ngana tidak begitu, kita tidak akan begini. Jadi kita suami cuma bilang itu tidak betul, minta maaf seperti itu. Dan ya, kita hanya bisa menerima bahwa itu yang seringkali terjadi sama kita. Kita mengaku, kita meminta maaf, tapi kita juga menyeret orang. Kita melibatkan orang. Dan pengakuan seperti itu tidak akan pernah bisa diterima oleh Tuhan. Oke? Jadi sebenarnya kita sudah selesai di sini. Kenapa pagi ini saya buat sedikit singkat, saudara? Saya bangun dari jam 3 dan saya saya belajar untuk juga khotbah sabat siang. Jadi waktu tadi saya berdoa, saya bilang begini, Tuhan, tolong supaya itu diatur di posisi mana khotbah sabat siang dan di posisi mana saya harus bawa ini renungan pagi, jangan sampai bertukar. Dan saya memberikan pelajaran pagi ini, saya tidak mau panjang-panjang. Saya hanya rindu kita memahami lebih secara pribadi. Intinya saya sudah sampaikan tadi bahwa untuk dapat mengaku itu adalah kekuatan dari Roh Kudus. Pengakuan yang kenapa kita perlu mengaku supaya kita dibenarkan, kita menerima pendamaian supaya dosa tidak lagi menindas jiwa kita dan dosa tidak lagi memisahkan kita dari Tuhan. Karena itu adalah syarat penerimaan Tuhan. Selanjutnya pengakuan itu harus dibuat kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya yang telah kita lukai, Tuhan satu-satunya yang telah
menerima banyak akibat dari kita punya dosa. Dia yang paling tersiksa akibat kita punya dosa. Dan kita bisa lihat itu dari harga yang telah Tuhan berikan akibat dosa. Selanjutnya, kepada siapa kita perlu mengaku? Kepada manusia, kepada suami, kepada istri, anak, orang tua, saudara, sahabat, anggota jemaat. Silakan saudara minta sama Tuhan. Tuhan, tunjukkanlah masih adakah dosa-dosa yang belum saya akui. Semasih imam besar itu mengantarai kita, karena akan tiba waktunya kita tidak ada lagi punya kesempatan. Jangan pernah menunda. Saat kita mendengarkan bisikan Roh Kudus untuk kasih tahu ini kesalahanmu yang belum selesai, selesaikanlah itu di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Dan dosa itu diakui itu secara pribadi, tetapi juga harus diakui secara umum. Kalau dosa itu kita buat secara pribadi tidak diketahui banyak orang, hanya kita dengan Tuhan, selesaikan itu. Tuhan terima, tidak perlu kita kasih bilang-bilang sama manusia. Tetapi kalau itu kita sudah buat di hadapan banyak orang, dosa itu adalah dosa terhadap banyak orang, itu harus diselesaikan di depan umum. Dan itu membutuhkan kerendahan hati yang dianugerahkan oleh Tuhan. Kalau kita nggak bisa, kita itu manusia yang nggak mau dikasih tahu salah. Kita adalah manusia yang telah mewarisi roh membenarkan diri. Dan itu adalah milik kita semua. Itu sebabnya kita butuh untuk Roh Kudus ada. Karena Roh Kudus itu adalah roh yang akan menganugerahkan kerendahan hati. Dan kita akan akui. Dan kepada siapa juga kita mengaku? Oh sudah ya, tadi kepada manusia, kepada Tuhan. Selanjutnya, pengakuan kita itu harus spesifik. Jangan kalau kita bikin itu mencuri, kita harus kasih tahu, minta maaf. Yang lalu itu karena ada cari-cari, nggak ada punya pensil, itu sebenarnya kita yang ambil. Contoh ya, harus kasih tahu spesifik sama Tuhan dan juga sama orang. Tidak boleh dibikin pengakuan maaf jodang kita sesalah seperti itu. Oh tidak, itu asal-asalan sembrono dan tidak spesifik. Kalau minta maaf itu, kalau anak saya minta maaf, Kim minta maaf sama Atan. Terus dia cuma bilang, maaf Atan, suami saya selalu bilang, maaf kenapa? Jadi dia harus kasih tahu, maaf Nathan, kita so ambil ngana punya cookies, contoh. Jadi harus spesifik itu diakui, harus sebut dosa itu apa. Dan kemudian ketika kita mengaku juga itu kita jangan melibatkan orang lain di dalam pengakuan kita. Kita jangan seret-seret orang lain. Kita jangan bikin orang lain punya kesalahan itu juga menjadi alasan kita bikin dosa. Tuhan mau kita bertanggung jawab sadar penuh bahwa dosa yang terjadi itu adalah karena dosa itu ada dalam diri saya. Dan saya rindu untuk diampuni dan saya rindu untuk Tuhan bersihkan saya punya hati. Hanya pengakuan seperti itulah yang akan diterima oleh Tuhan. Hanya pengakuan seperti itulah yang dimaksud dengan pengakuan sejati. Kalau kita masih buat-buat alasan sama seperti Adam dan Hawa, karena perempuan yang kau tempatkan, karena ular itu, dan pada akhirnya ular itulah Kita mungkin menunggu sebentar ya, karena kayaknya jaringan WiFi dari Ibu Yuli agak bermasalah.
jaringannya kali. Ya mungkin kita menunggu sambil kita doakan bersama supaya wifi-nya katanya menyala tapi koneksinya lambat, agak lambat terputus. Kita mungkin menunggu 1-2 menit lagi. Maaf saudara, saya tidak tahu kenapa tiba-tiba seperti itu. Jaringannya tetap ada wifi tapi mati. Memang sering bermasalah. Dia punya wifi, tidak apa-apa. Tadi saya mau sampaikan adalah kenapa dari pertama sampai sekarang salib terus disampaikan. Saya rindu untuk kita tidak terfokus kepada salib yang terjadi di tahun 31. Memang itu adalah demonstrasi di mana kita bisa lihat secara terjadi secara fisik kepada Kristus dan kita selalu dibawa ke sana. Walaupun itu kita renungkan, tetapi kita yang saya mau sampaikan adalah salib itu bukan hanya terjadi di tahun 31 dan selesai. Sesungguhnya salib itu sampai sekarang masih berlangsung di bilik Maha Suci. Kita bisa baca jelas itu di Kerinduan Segala Zaman, di Kemenangan Akhir, di para nabi dan bapa tentang pekabaran di bilik Maha Suci. Ketika Kristus menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini, di dalam penebusan manusia mati di kayu salib, dia berpindah masuk ke dalam bait suci surga. Dia tetap membawa darahnya. Ibrani 9 katakan, tidak ada pengampunan dosa tanpa pertumpahan darah. Jadi kalau sampai hari ini, kenapa salib itu terus kita harus pelajari, kita terus pandang, itu bukan kita memandang secara fisik, tapi itu adalah memandang dengan iman. Itu adalah memandang dengan kita merenungkan di dalam pemikiran kita, bahwa itu pun masih terjadi sampai saat ini. Selama dosa ada, selama dosa belum berakhir, salib Kristus itu juga tetap ada. Selama ada dosa dan kita mencari pengampunan, darah itu tetap ditumpahkan. Itu sebabnya Yesus katakan dia masuk di Ibrani, dia masuk di dalam bait suci di surga dengan membawa darahnya sendiri. Kalau imam besar di dunia dulu membawa darah binatang, Kristus masuk di bilik Maha Suci surga membawa darahnya sendiri. Dan setiap kali kita mengaku dosa kita, setiap kali kita meminta pengampunan, kita juga harus dengan satu kesadaran bahwa pengakuan dosa saya, minta ampun saya ini ada darah yang harus ditumpahkan. Ibrani 9 jelas katakan tidak ada pengampunan tanpa pertumpahan darah. Lalu darah siapa yang ditumpahkan? Itu adalah darah Yesus. Makanya di bab 1 atau bab 2 kalau tidak salah, di sana dikatakan dia adalah korban kita, dia adalah pengacara kita, dan dia adalah imam besar kita. Setelah dia ampuni kita, dia mau bersihkan kita dari dosa. Itu sebabnya kita harus menyadari salib itu yang terjadi di tahun 31, penderitaan yang digambarkan saat itu adalah penderitaan yang sama yang masih terus Yesus rasakan sampai saat ini. Jadi, apalagi yang perlu menahankan ketika Tuhan minta untuk akui dosa. Akui saja saudara. Itu akan memberikan damai
yang tidak bisa kita dapatkan dari tempat lain. Suatu damai yang kita terima karena dianugerahkan oleh Tuhan. Karena kita sudah akui kita punya dosa. Saya pernah ada satu masalah dengan satu orang, saya tidak mau sekali untuk minta maaf sama dia. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya tidak mau minta maaf. Dia yang sudah sakiti saya. 1 tahun saudara, saya tidak pernah ada Roh Kudus terus berbisik kepada saya untuk berdamai dengan orang ini. Tapi saya selalu tolak. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya tidak mau. Sakit sekali apa yang dibuat. Saya pokoknya tidak mau. Biar saya masuk neraka pun saya tidak mau Tuhan. Sakit sekali. Saya merasa begitu jadi korban. Lalu saudara selama 1 tahun, ternyata orang yang saya benci sekali ini, selama 1 tahun itu dia terus menghubungi saya. Dia telepon terus sama saya. Tapi ternyata nggak bisa masuk. Jadi satu kali saya tahu itu karena satu hari saya melihat ada nomor yang masuk di HP saya. Dan nomor itu adalah nomor 000. Semuanya 0. Ada sekitar 20 angka 0. Jadi saya bingung, ini telepon dari dunia mana? Kenapa ini masuk? Jadi karena saking kita penasaran, angkanya semua 0. Saya angkat dan saya bicara. Ternyata itu adalah orang yang saya benci sekali. Lalu waktu saya angkat, langsung dia menangis terus dia bilang begini, selama 1 tahun saya telepon kamu tapi kenapa tidak bisa terhubung? Saya akhirnya sampai masuk di rumah sakit. Saudara, ini kesaksian pada hari Sabat ini saya tidak dikurang, tidak ditambah. Dia bilang saya sampai masuk di rumah sakit, saya harus cari orang untuk bantu saya punya mental, saya punya kesehatan mental, karena saya stres sekali. Saya hubungi kamu setuhan nggak bisa. Dan hari ini saya bersyukur Tuhan boleh menghubungkan denganmu. Dan saat itu saya kasih keluar semua saya punya rasa sakit hati, saudara. Saya bilang semua ini begini-begini. Kebetulan dia adalah seorang trainer saya. Dia seorang perempuan, Mem, jadi saya panggil Mem. Mem, saya sakit sekali karena Mem bikin begini sama saya. Dan semuanya saya bilang. Dan saya saat itu merasa kalau dia masih coba bela diri, saya tetap tidak mau maafkan dia. Dan saudara tahu, waktu saya kasih keluar saya punya sakit hati itu, terus Mem ini bilang begini, Julie, saat itu Mem lagi kerasukan setan. Dan waktu dia akui itu, saudara, saya punya hati itu langsung benar-benar, wah, langsung hilang semua itu rasa sakit. Dan itu ya pengalaman yang saya bisa bagikan kepada saudara. Saya tidak tahu saat ini saudara punya masalah dengan orang siapa, saya tidak tahu. Mungkin itu begitu menyakitkan sampai saudara pun mungkin menolak untuk berdamai dengan dia. Tapi saudara, bilang saja sama Tuhan apa yang saudara rasa. Tidak perlu kita berpura-pura, ya sudah karena ini Tuhan suruh, ya sudahlah Tuhan, biar sedang kita berdamai. Tidak, saudara. Tuhan punya banyak cara untuk membuat kita bisa berdamai dengan seseorang. Dan itu saya alami sendiri. Dan kemarin waktu saya merenungkan pelajaran ini, mudah-mudahan dari saudara-saudara tidak ada juga yang mau mengaku dosa seperti Opa Mamahit. Maaf ya, bukan dosa seperti apa. Begini saudara, saya tidak tahu respon saudara waktu mungkin ibu sini kasih tahu, nanti yang bawa pekabaran ini itu Ibu Yuli. Dan saya sebenarnya mau menolak saudara. Kenapa? Saya merasa, waktu lalu saya pernah bawa ini di Orion. Kemudian waktu Bait Suci dengan Gafra saya juga. Padahal sebenarnya saya tahu orang-orang Orion itu sudah banyak belajar. Jadi mungkin, kenapa dia? Siapa dia? Juga hanya ibu rumah tangga. Mudah-mudahan saudara tidak akan mengaku dosa. Itu dosa saudara. Kalau Tuhan sudah pilih saya, saudara tidak boleh ada yang lain ya. Ada perasaan kenapa harus dia memperhitungkan saya punya latar belakang atau yang lain. Itu adalah berkat Tuhan yang saya rasakan Tuhan sudah berikan. Jadi kenapa saya bilang Opa Mamahit? Ini adalah orang tua yang sangat setia dan rendah hati. Saya mau kasih tahu kerendahan hatinya. Dia adalah seorang setia dan rendah hati. Dan saya cukup dekat, tidak dekat sekali karena kami hanya sebulan pernah sama-sama di Malang. Jadi saya tidak tahu kenapa Opa Mamahit ini ikut pelatihan. Dan sudah tahu waktu awal ikut pelatihan dan mau belajar tentang kebahagiaan sejati, Opa ini berdiri di depan, dia kasih kesaksian terus dia bilang begini. Buku kebahagiaan sejati ini cuma buku kecil. Saya punya buku itu di rumah. Itu penuh, itu semua lemari. Lemari itu penuh semua. Buku-buku apa yang saya tidak beli. Itu saya percaya itu betul sekali. Ada semua. Mau pergi cari, ada semua. Apa punya buku. Buku kebahagiaan sejati ini cuma kecil. Saya sudah baca itu banyak kali. Dan benar saudara, kami hanya diam, oh iya, itu kan kesaksiannya. Tapi saudara tahu apa yang terjadi. Ketika belajar kebahagiaan sejati, ini ada anaknya Cindy, Ibu Cindy ya, di sini tahu. Sekarang kalau mau periksa dia punya buku kebahagiaan sejati, mungkin itu ada di Ibu Cindy atau sudah sama saya.
Semua dari halaman pertama sampai halaman terakhir itu coretan semua, saudara. Dia coret, coret, coret sampai habis, sampai sudah tahu mau bingung mau baca karena semua sudah coretan. Dan pada akhirnya di akhir pelatihan dia kasih kesaksian dan dia mengakui dia punya dosa. Padahal sebenarnya tidak mau saksikan juga di depan umum, gak apa-apa karena hanya Tuhan yang tahu dia punya isi hati. Tapi dia kasih tahu, ternyata saya ini sombong ya. Saya pikir saya sudah banyak belajar, saya pikir saya sudah tahu. Jadi saya, wah luar biasa. Ini adalah contoh pengakuan yang saya melihat itu kerendahan hati yang luar biasa. Seorang tua yang begitu dihormati dan disegani, tetapi ketika dia menerima pekabaran, dia ditunjukkan dia punya motif hati yang tidak bersih, ya walaupun itu mungkin hanya kecil terlihat ya, tetapi roh yang seperti itu, roh yang merasa cukup, merasa ya kemarin kita sudah belajar tentang kesombongan itu seringkali kita terjadi tanpa kita sadari karena sudah mendarah daging sama kita. Tapi ketika dia sadar, luar biasa kerendahan hati yang ditunjukkan Opa ini. Dan kami menjadi sangat dekat, pulang dari situ dia kasih saya amplop tebal. Saya satu-satunya yang diberikan tebal sama Opa itu ya. Entah mungkin kenapa dia jadi sayang sekali sama saya, karena mungkin dia awalnya dia pandang enteng sekali sama saya, tapi karena dia dihajar oleh kebahagiaan sejati, dia jadi kasih Tuhan itu mengalir juga sama saya lewat hatinya. Oke. Kemudian saudara, mudah-mudahan tidak ada ya saudara-saudara di sini yang seperti itu pada akhirnya. Ibu Yuli maaf ya, tadi awalnya juga saya tidak mau sih dengar Ibu Yuli bicara. Cuma contoh saudara. Tapi ingatlah, ketika Tuhan mau menegur, sama Bileam Tuhan pakai malaikat ya. Sama Firaun Tuhan utus Musa. Sama siapa ya? Sama siapa ya? Kemarin contoh-contoh yang mereka punya pertobatan, Bileam diutus malaikat, sama Firaun, Musa diutus untuk supaya mereka mengaku dosa. Kemudian saya sudah lupa yang lain. Intinya Tuhan menggunakan banyak cara untuk menegur kita. Jadi kalau pagi ini lewat pelajaran kebahagiaan sejati dari hari pertama, Tuhan gunakan saya yang adalah seorang pendosa ini untuk menegur saudara, ya mudah-mudahan saudara boleh diberkati oleh Tuhan. Itu bukan saya punya kemauan, saya tidak kenal saudara. Intinya kita menerima pekabaran itu, seorang petani pun yang menyampaikannya itu tidak akan pernah mengurangi kebenaran itu. Kebenaran tetap kebenaran. Seorang petani, juru kabar seorang petani tidak akan membuat pekabaran itu berkurang kebenarannya. Sebaliknya, seorang dokter dan seorang terpelajar sekalipun, ketika dia menyampaikan kebenaran, itu tidak akan menambah kebenaran itu sendiri. Kebenaran tetaplah kebenaran, berdiri sendiri, tidak peduli siapa juru kabarnya. Jadi karena ini masalah pengakuan, mudah-mudahan saudara tidak akan habis ini mengaku dosa juga sama Tuhan, saya sudah salah ini Tuhan ya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi karena kalau kita masih suka untuk membedakan orang, kita masih suka untuk melihat siapa yang bawa pekabaran, kita tidak perlu baca kitab Petrus, kita tidak perlu baca kitab Yakobus, Yohanes, kita tidak perlu baca tulisan-tulisan Roh buat karena itu ditulis oleh orang-orang yang hanya seorang tidak terpelajar ya. Yakobus, Yohanes, mereka semua adalah nelayan. Ellen G. White tidak punya pendidikan yang tinggi. Tetapi di sini kita melihat ketika kita mau rendah hati belajar siapapun kita, Tuhan akan tuntun. Jadi itu hanya sekedar kesaksian karena memang bagi saya pengakuan dosa ini itu adalah tuntunan Tuhan secara pribadi kepada kita semua. Kita akan disadarkan bukan hanya dosa yang kita perbuat, tapi motif-motif pemikiran kita yang penuh dengan kepentingan diri, motif yang tidak suci, penuh dengan kesombongan, itu semua akan Tuhan bukakan. Ketika Tuhan bukakan, kita akan melihat dengan kacamata Tuhan. Sehingga dosa itu diberikan dengan nilai yang sebenarnya. Dan nilai sebenarnya dari dosa itu betapapun kecilnya kita harus lihat itu dengan harga Kalvari. Ya, tidak ada dosa sekecil apapun yang tidak akan terjadi penumpahan darah ketika kita akui. Dan kalau itu kita sadari, kita terima, Roh Kudus akan terus bekerja menuntun kita sampai akhirnya seluruh dosa kita itu benar-benar dibersihkan. Jadi ini adalah sebuah proses. Setiap hari, Tuhan tidak bisa langsung tumpahkan semua 100 dosa kita sekaligus. Tapi satu-satu, apa yang disadari, itu saja yang diakui. Mana saudara sadari hari ini, itu yang diakui. Selanjutnya itu Tuhan akan tuntun masing-masing kita. Oke, ini saja yang bisa saya bagikan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pagi Sabat yang diberkati ini. Kami boleh belajar langkah kepada Kristus bab yang keempat, yaitu pengakuan dosa.
Tuhan, begitu rindu kami mengakui dosa kami. Bukan karena Tuhan tidak mengetahui keberadaan kami, kondisi hati kami. Tapi Tuhan rindu untuk kami boleh didamaikan dengan Tuhan. Kami tidak ditindas lagi oleh dosa-dosa yang kami simpan, yang akhirnya itu membuat penyiksaan di dalam jiwa kami. Tuhan juga memberikan jaminan bahwa ketika kami mengaku dosa kami akan dibenarkan. Kami akan menerima pendamaian di hari grafira Tuhan ini. Oh Tuhan, terima kasih banyak. Karena Roh Kudus-Mu terus ternyata bekerja di dalam diri kami untuk membawa kami langkah demi langkah lebih dekat lagi dengan Yesus. Terima kasih banyak. Di hari Sabat ini kami percaya firman-Mu ini akan bekerja di hati kami. Tuhan yang mengetahui kondisi kami semua dan kebutuhan kami. Mampukan kami untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Berkati semua jemaat Orion, semua yang mendengarkan pekabaran-Mu di pagi ini. Masing-masing mereka kiranya Tuhan akan menolong di dalam pergumulan kehidupan. Berkati mereka Tuhan. Kiranya iman pengharapan dapat semakin diteguhkan. Kerinduan dan cinta terhadap Tuhan, pengenalan akan Tuhan terus ditambahkan dalam kehidupan mereka. Sehingga akan menjadi alat Tuhan yang benar-benar dipakai untuk kemuliaan-Mu, menarik banyak orang datang kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak untuk pagi ini. Menyerahkan semua kehidupan kami dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Yuli dan kita semua. Mari kita buka kamera, kita foto bersama dulu. Wah, lagi di ruang kelas. Ya. Nggak kelihatan kan? Ya, mungkin kita dengar komando dari fotografer. Sepertinya ada yang tidak masuk karena settingan ini, jadi kita kembali aja ke yang tadi. Oke. Oke, siap. 1, 2. Sekali lagi. Senyum yang terbaik. 1, 2. Terima kasih. Terima kasih banyak. Dan marilah kita mempersiapkan ya untuk hari Sabat. Terima kasih. Selamat sore buat yang di Colorado dan selamat pagi. Ada berita duka lah. Ya. Ada berita duka. Ke-mute Oma. Oh, Siapa? ada yang kenal Pendeta Frankie yang dari Palu, tapi dia ada vacation di Manado sekarang. Dia pernah ke Amerika. Pendeta Barahama. Iya, Kemarin baru khotbah. Frankie Barahama. Kayaknya dia orang TT. Oh, Iya, yang enggak. kemarin ke gereja kan? Iya, Birman, Kok bisa? mau bawa Iya. di TT mayatnya. Jadi Iya, pendeta meninggal. Frankie yang Nggak tahu berkhotbah di kenapa. Jemaat Orion. Dia Iya. setiap sabat dia teks aku mengenai pelajaran-pelajaran. Ini sonda dengar berita, meninggal. Kenapa sakit ya? Atau Jantung mungkin. Baru kata ada bau apa ini? Mana tahu ya, mungkin jantung. I don't know. Belum Iya, ya. nanti Oke. kita cari info lagi. Terima kasih untuk infonya. Happy Sabat buat semua. Selamat Sabat. Selamat Sabat, terima kasih banyak. Bagi kita mungkin Sore. bisa ambil waktu sedikit. Setelah ini kita tuliskan golden moment kita pagi ini. Yang singkat saja. baru dokter ya. Oke, terima kasih sampai waktu dapat. Cewek-cewek dong. Selamat pagi. Dadah. Dadah. Doa. Dah. Doa.